Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini kita akan melakukan book launching atau peluncuran perdana dari buku Bapak Tony Sartono yang berjudul Sell Without Selling. Strategi sukses menjual tanpa menjual. Untuk lebih mengenal siapakah Bapak Tony Sartono, mari kita putarkan video berikut ini. Tony Sartono lahir di kota Batik Pekalongan yang tidak saja dikenal kota pedagang, tetapi juga melahirkan tokoh-tokoh penting. Di kota ini, beliau menimba ilmu dari TK hingga SMA. Kemudian, melanjutkan studi ke ATMI Solo, perguruan tinggi yang waktu itu belum populer, tetapi ada satu kata, yaitu lulusannya 100% dijamin bekerja. ATMI yang berbasis Production Based Training, Link and Match, disiplin, integritas, dan tanggung jawab menjadi modal utama dalam belajar dan bekerja. Setelah lulus, beliau melangkah ke Jakarta. Bekerja di pabrik hanya membuatnya bertahan kurang dari 1 tahun dan beralih ke bidang pemasaran alat-alat perkakas dan mesin PT Kawan Lama Sejahtera. Karirnya dimulai dari sales engineer, supervisor, sampai managing director, dan sekarang sebagai komisaris. Berbagai macam penghargaan diraih, tentunya karena prestasi dan kinerja. Hal ini berkat dukungan dari keluarga, manajemen, dan juga pelanggan. Sekarang, saatnya berbagi pengalaman dan pengetahuan sebagai narasumber di sekolah vokasi maupun industri. Dukungan dan jalinan alma mater menjadi salah satu bagian dari kehidupannya. Pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki selama lebih dari 35 tahun akan terus beliau bagikan. Semoga semakin banyak orang memahami strategi berbisnis di dunia industri. Baik, seperti yang kita lihat lebih pas untuk menceritakan itu kecuali daripada Pak Aloysius Ari Subagio dari Alex Media Komputindo. Kami persilahkan kepada Pak Ari Subagio untuk menceritakan apa yang terjadi sehingga seorang Tony Sartono yang tadinya banyak bicara ke sana kemari, terus kemudian sudah pernah katanya 20 tahun yang lalu ditawari untuk membukukan pengalamannya, dan ternyata baru 20 tahun kemudian menjadi kenyataan. Silakan Pak Ari Subagio. Terima kasih Pak Handoko. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang hadir di dalam pertemuan ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Tony yang sudah memberikan kepercayaan pada kami PT Alex Media Komputindo untuk menerbitkan buku Pak Tony ini. Sebagai editor, saya di mana-mana selalu mencoba mengajak orang untuk menulis. Kenapa? Karena setiap orang itu mempunyai sesuatu yang istimewa, sesuatu yang bisa di-sharingkan dan sesuatu yang bisa digunakan oleh orang lain untuk belajar. Saya menulis buku itu seperti kita memberikan suatu warisan yang sangat berharga bagi orang lain. Demikian juga saya menyarankan kepada Pak Tony dan juga orang-orang lain untuk menuliskan buku karena punya kelebihan-kelebihan yang bisa kita manfaatkan. Kira-kira 15 tahun yang lalu mungkin saya ketemu Pak Tony dalam suatu kegiatan pembelajaran bersama di Frater yang mulia waktu. Saya ingat karena waktu itu saya juga sebagai editor, saya selalu mentarget orang-orang yang saya temui. Salah satunya Pak Tony. Apa Pak, tidak nulis buku? Ayo, kalau nulis buku, nanti saya ajarin kalau
bisa dan sebagainya. Nah, tapi bagaimana apa yang saya komporin ini kemudian membara di hati Pak Tony, saya tidak tahu. Tapi kira-kira beberapa bulan lalu Pak Tony datang ke kantor dan menyatakan bukunya sudah. Wah, ini sesuatu yang istimewa bagi saya. Karena sudah sekian tahun komporan saya baru berhasil. Saya tahu Bapak Ibu sekalian menulis buku. Menulis buku memerlukan satu ketekunan. Menulis buku memerlukan energi. Menulis buku memerlukan komitmen. Ada satu teman saya yang sudah menulis banyak buku. Dia bercerita bahwa dia sangat menikmati proses menulis. Ya, tetapi kalau tidak punya komitmen, tampak-tampaknya buku tidak akan selesai. Teman saya ini bercerita bahwa tiap dia pulang kantor, dia juga seorang usahawan, dia pulang kantor, dia pulang jam 9, kemudian dia mencoba disiplin tidur, bangun jam 1, kemudian dia menulis sampai jam 3, kemudian dia istirahat dan pagi dia berangkat. Ini adalah bentuk dari komitmen dia menulis sebuah. Nah, untuk Pak Tony, saya tidak bisa menceritakan banyak karena ini menuliskan sendiri, ya, dan saya tidak terlibat langsung pada saat menulis. Tapi saya percaya bahwa kepuasan Pak Tony pastilah akan sangat tinggi setelah perjuangannya menulis buku. Menulis buku adalah sesuatu yang menggembirakan bagi orang-orang yang menginginkan menulis buku. Demikian juga tentunya Pak. Saat ini bukunya sudah terbit. Saya ucapkan selamat Pak Tony atas ketekunannya, atas energinya, sehingga buku ini bisa terbit saat ini. Bukunya sangat istimewa menurut saya karena banyak pengalaman Pak Tony. Dan buku ini sangat menginspirasi dan saya harapkan tidak hanya saya yang terinspirasi, tapi juga Bapak Ibu sekalian yang nanti akan menikmati buku ini akan mendapatkan inspirasi-inspirasi baru, akan mendapatkan semangat baru karena memang luar biasa. Selain bukunya luar biasa, Pak Tony juga luar biasa. Kenapa? Karena sebelum terbit, buku sudah laku lebih dari 1.000. Ini sesuatu yang harus kita apresiasi juga untuk keahlian ini. Pak Tony, buku sudah terbit, saya akan menyerahkan buku ini ke Pak Tony. Semoga dengan buku ini Pak Tony semakin bersemangat dan kita tunggu buku-buku berikut. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Ari. Pak Tony silahkan dibuka karena buku yang 200 halaman ini konon kabarnya adalah rangkuman pengalaman 35 tahun lebih. Ya, saya sudah baca bukunya lengkap ya jauh hari sebelum terbit, tetapi rasanya tidak ada yang lebih afdol lagi untuk menceritakan kecuali Pak Tony. Silakan Pak Tony, silakan ceritakan apa sih isi bukunya dan kenapa kok 1.000 orang sudah beli, ya 1.000 orang udah pesen, biarpun barangnya masih belum ada dan katanya pakai antrian sekarang, luar biasa. Silakan Pak Tony. Baik, terima kasih Pak Ando. Puji Tuhan, buku saya akhirnya terbit. Mengapa demikian? Karena rencana terbitnya sebetulnya itu bulan Maret. Namun berhubung COVID sehingga akhirnya tertunda, akhirnya bulan Juli baru bisa diterbitkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, salam sejahtera buat kita semua. Jangan lupa cuci tangan, bermasker, jaga jarak, olahraga, jangan kemana-mana, tidak perlu.
stay healthy, semoga kita semua terhindar dari virus COVID-19. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Alex Media yang menerbitkan buku saya, Sell Without Selling. Kedua tentunya kepada PT Kawan Nama Sejahtera yang memberikan kesempatan saya belajar dan bekerja sampai sekarang. Dan yang ketiga kepada sahabat saya, Master Han, Maestro Consulting, yang memekarsai acara ini sehingga bisa berlangsung pada pagi hari ini yang luar biasa. Dan tentu saja juga teman-teman semua yang mensupport saya. Bapak Ibu, betul yang Pak Ari sampaikan tadi waktu berjumpa beliau memang agak sesuatu yang menurut saya agak aneh, karena selama ini kalau saya berjumpa dengan teman-teman yang baru, nggak ada yang menanyakan, mengusulkan membuat buku, sehingga saya melihat sesuatu yang, oh ini kok di luar kebiasaan, saya catat aja nomor HP-nya, mungkin suatu hari saya akan memerlukan beliau. Akhirnya tahun 2020, ya, waktu saya mencari penerbit, teringat nama beliau, apakah masih di Alex Media. Waktu kita bertanya dengan staf beliau, ternyata beliau sekarang GM-nya Alex Media. Jadi Pak Gayung bersambut, maka pembicaraan menjadi lancar, praktis, tidak ada hambatan sama sekali, sehingga proses segera dijalankan. Kayak sell without selling terjadi. Seringkali banyak teman-teman yang mengatakan, salesman itu susah Pak, keluar masuk, tidak tahan uji, tidak tahan tekanan, dan lain-lain. Hampir 99% keluhan ini terjadi. Ada lagi yang mengatakan, salesman itu janjinya angin surga, yang dikirim anginnya doang, surganya nggak dikirim. Pasti banyak lagi cerita miris tentang salesman. Bapak Ibu, tahukah kalau kita memasang iklan, mencari karyawan, kalau ditulis dicari salesman, yang melamar itu nggak banyak. Ya, terus kalaupun melamar, minta maaf. Kelihatannya ini yang memang tidak diterima di mana-mana. Sehingga tahu sendirilah kira-kira kandidatnya seperti apa. Tetapi kalau ditulis, dicari tools consultant, financial consultant, itu yang melamar di luar dugaan. Artinya apa? Citra salesman itu begitu buruk. Padahal konsultan-konsultan tersebut itu ujung-ujungnya ya jualan juga. Mengapa jabatan salesman tidak begitu baik? Menurut saya ada beberapa hal. Yang pertama itu kebanyakan salesman diajarkan hard selling. Sehingga kalau berjumpa dengan calon customer, itu di benaknya selalu apa yang saya bisa jual. Jadi selalu berpikir kepentingan diri sendiri, tidak memikirkan orang lain. Bagaimana saya harus bisa menjual sesuatu kepada orang ini, supaya saya bisa menutup target saya. Itu yang terjadi ya, padahal kalau menurut saya, menjual itu bukan ilmu menjual, tapi seni menjual. Kalau seni itu tidak harus 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi 1 tambah 1 dengan bisa 500, bisa 1000. Artinya seni itu sesuatu yang dinikmati atau fun. Kalau kita lihat seni melukis, orang bisa menikmati lukisannya. Seni menyanyi, ya kalau kita lihat Indonesian Idol, American Idol, itu sangat menarik sekali ya, dari yang pertama hanya berbekal suara, tapi dipoles-poles, akhirnya menjadi champion dan merubah kehidupannya. Jadi menurut saya menjual itu adalah seni, maka dari itu harusnya kita nikmati dan melakukan sesuatu yang fun. Ya, sehingga seringkali kalau penjual itu bertemu dengan pelanggan atau calon pelanggan, selalu menawarkan barang. Kalau barang kecil, mungkin aja ya konsumer bisa langsung membeli. Tapi produk-produk industri yang nilainya cukup besar, pasti akan menuai frustasi. Kalau kita langsung melakukan hard selling. Ujung-ujungnya, salesman akan bilang produknya susah dijual, mahal, dan banyak sekali alasan-alasan yang akan di-create. Saya pernah melakukan penjualan setelah pertemuan ke-12. Padahal customer itu selalu ramah. Bila ditemuin ramah. Tapi waktu ditanyakan apakah memakai barang ini, oh kecil Pak, nggak banyak. Sehingga saya pikir pabriknya tuh suaranya berisik sekali, pasti ini banyak sekali memakai produk tersebut. Nah,
Pada waktu pertemuan ke-12, dia mulai menanyakan apakah mempunyai produk tersebut. Dan saya mengatakan ada, dan dia mengatakan, oke, saya membeli 100 buah itu menurut saya kecil sekali, tetapi saya pikir nggak apa-apa, saya layani. Karena apa? Saya pikir pasti customer ini yang ingin mencicipin. Bagaimana kalau dilayani oleh salesman baru. Setelah terjadi transaksi beberapa kali, akhirnya 1 bulan itu ternyata membutuhkan 2.000 pieces. Yang menurut saya nilai cukup besar, sehingga hampir 2/3 target saya waktu itu pasti tercapai hanya dengan 1 customer. Waktu saya tanya, kenapa Pak? Waktu pertama kali kenal, kenapa Bapak mengatakan, nggak banyak lah produknya. Ternyata jawabannya adalah, saya nggak tahu Anda ini siapa. Bagaimana kalau Anda nggak bisa supply continue? Pasti saya akan sulit. Artinya apa? Dia belum kenal siapa saya ataupun siapa perusahaan saya bekerja. Hal ini memang mengapa saya selalu melihat kepentingan diri sendiri. Ya, contoh-contoh lain banyak sekali ya. Misalnya saya pernah ditobatkan juga oleh salesman asuransi ya, yang kebetulan teman saya, terus di-push dengan banyak proposal ya, sehingga setiap hari yang ditanyakan gimana proposal saya. Akhirnya saya bilang nih pertemanan bisa jadi pertengkaran. Ya, akhirnya kejengkelan yang terjadi. Mudah-mudahan ini terjadi hanya dengan saya ya, mungkin dengan teman-teman lain enggak ya. Begitu sekarang dengan kecanggihan sekarang mungkin akan jauh berbeda. Bapak Ibu sekalian, buku ini ada 12 bab di dalamnya. Sebetulnya banyak sekali yang masih perlu dituliskan. Namun kalau saya tuliskan semuanya, kemungkinan bisa tebal sekali, dan satu, waktunya bisa lama. Kedua, mungkin Bapak Ibu sekalian membacanya juga malas. Maka itu kita buat secara gamblang, praktis, ya, dibacanya enak, sehingga kebetulan sekali karena ada COVID sehingga banyak waktu untuk membaca. Saya cukup surprise dan kagum sekali. Sebetulnya saya juga suka sekali ini buku setelah terbit. Ya, saya baca berkali-kali. Kenapa? Karena waktu pre-order ada yang memesan 2 buku, setelah 2 hari kemudian dia katakan saya mau pesan 20 buku. Ada yang memesan 10 buku, setelah 2 hari kemudian memesan 100 buku. Ada yang memesan 200 buku. Saya katakan, ini dibaca nggak bukunya? Oh, dibaca. Dan ini adalah buku B2B, cocok buat sales force saya. Kayaknya nggak ada buku seperti ini. Ya, karena memang B2B atau industri ini kan jarang sekali. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat di literature, di perpustakaan, banyakkan adalah consumer goods yang bisa diambil referensinya. Tetapi di industri ini sangat jarang. Waktu saya dulu mulai mentrain orang juga saya cari-cari referensi sangat sulit. Ya, maka dari itu saya pikir buku ini yang saya tuliskan pasti tidak ada di referensi tempat lain. Karena ini betul-betul pengalaman sekian lama yang menurut saya unik, dan mudah-mudahan ini berguna untuk para sales dan marketer yang tadinya nggak tahu menjadi tahu, yang tadinya ingin berbisnis di industri menjadi lebih mantap. Bagi pengusaha atau business owner dan yang punya sales force, itu perlu juga, yang menurut saya sangat jarang, sehingga menurut saya ini sesuatu yang sesuatu tadi yang bisa diwariskan kepada orang lain. Dan saya percaya dengan terbitnya buku ini, tentu saja bukan karena saya sendiri, tetapi karena support dari keluarga, teman, manajemen, dan juga para pelanggan. Kami mengucapkan banyak terima kasih karena sudah mau ikut serta dalam launching pagi hari ini. Selamat berakhir pekan, sukses buat kita semua. Terima kasih Pak Tony. Ini sebetulnya ya kalau menurut saya nih, mohon maaf Pak Tony, dari tadi Pak Tony bicara yang cuma sekitar 12 menit, ini sebetulnya sudah melakukan penjualan sebetulnya. Ya, saya tidak tahu, mudah-mudahan teman-teman semua yang ada di sini, Bapak Ibu yang saya hormatin, ini sadar Pak Tony dari tadi sebenarnya sudah jualan buku.
tetapi itu adalah praktek nyata daripada sell without selling. Yang ditawarin nggak berasa kalau lagi ditawarin. Dari tadinya tidak tertarik, terus tiba-tiba, iya ya, aku belum punya gitu ya. Terus kemudian bilang bahwa orang itu baca. Jadi Pak Tony itu punya konsep yang menarik adalah, Pak, kau beli doang atau kau baca? Ternyata memang benar dibaca, ya, dan ternyata benar berguna. Karena apa? Ya, sebelum akhirnya sampai berguna, dia harus dibaca dulu. Ya, nah dari tadi Anda sudah menjadi korban daripada jualan atau teknik sell without selling-nya daripada Pak Tony. Tapi tadi Pak Tony juga menyebutkan dalam pembicaraannya adalah bahwa buku itu tidak bisa hadir tanpa dukungan dari banyak orang. Disebut pertama adalah keluarga, terus kemudian manajemen, dan juga sejumlah pihak lain. Baiklah, kalau gitu kita akan mendengarkan ya kesaksian atau pendapat atau komentar dari seorang yang sangat terhormat. Beliau ini adalah staf khusus Menteri Bidang Pengembangan Industri dan Kawasan. Kami persilahkan kepada Bapak I Gusti Putu Surya Wirawan untuk muncul. Pak Tony, saya ucapkan selamat atas terbitnya buku Sell Without Selling. Buku yang berisi berbagai strategi penjualan yang menurut saya sangat bermanfaat bagi generasi milenial yang merencanakan dan juga menyusun strategi penjualan dan mengevaluasi produk-produk yang akan dijualnya. Khususnya bagi produk-produk yang berhubungan dengan barang-barang modal, dan juga khususnya bagi generasi milenial yang ingin menerapkan teknologi informasi di era industri 4.0. Sekali lagi selamat, semoga selalu sukses. Terima kasih kepada Bapak I Gusti Putu Surya Wirawan, staf khusus Menteri Bidang Pengembangan Industri dan Kawasan. Tadi disebutkan juga oleh Pak Tony bagaimana dukungan daripada manajemen, dan adalah merupakan sebuah kehormatan telah hadir di sini Chairman dari Kawan Lama Group, Bapak Kunchoro Wibowo. Kami persilahkan. Pada kesempatan ini, saya ucapkan selamat kepada Tony Sartono yang telah berhasil merangkum pengalamannya menjadi sebuah buku berjudul Sales Without Selling. Setiap hari, tanpa disadari, kita sudah menjadi seorang salesperson dengan menjual, baik kepada para investor, pelanggan, hingga orang di sekitar kita. Oleh karena itu, buku ini dapat memberi wawasan tidak hanya untuk seorang sales, tetapi juga untuk seluruh pembacanya. Buku ini mengajarkan kita bagaimana menjadi seorang wiraniaga terbaik dengan menempatkan diri pada posisi customer, sehingga dapat menjadi seorang advisor dalam memberikan solusi untuk mereka. Dan buku ini juga mengupas strategi penjualan secara nyata, praktis, dan benar-benar diperlukan di bisnis industri. Selamat membacanya. Baik, terima kasih kepada Pak Kunchoro Wibowo yang menarik untuk bocoran bagi yang hadir dan juga bagi yang menikmati lewat live streaming, baik Bapak Putu maupun Pak Kunchoro. Beliau ada di antara kita semua di sini, ya. Tetapi beliau berkata tadi untuk silakan diputarkan saja videonya, tapi beliau ada di sini. Pak Kunchoro, terima kasih atas kedatangannya. Pak Putu, terima kasih juga atas kedatangannya. Ya, kalau tadi dua itu direkam dan beliau biarpun ada di sini, yang kali ini memang saya tidak bersedia menerima rekaman. Ya, siapakah beliau ini? Beliau adalah Direktur PT Panasonic Global Life Solution Indonesia.
ya adalah Direktur PT Panasonic Global Life Solution Indonesia, Bapak Heru Santoso sebagai consumer. Karena apa? Tadi dikatakan Pak Kuncoro bahwa berorientasinya ke konsumer. Betul nggak sih yang dikatakan Pak Tony itu selama ini sell without selling? Jadi kalau tadi dari sisi owners, dari sisi pemerintahan, sekarang benar-benar dari sisi konsumernya. Silakan Pak Heru Santoso. Kepada seluruh peserta webinar peluncuran buku Sell Without Selling, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Pada kesempatan yang berbahagia dan di pagi hari yang sangat cerah ini, saya mengucapkan selamat kepada teman lama, sahabat, kawan lama saya, Bapak Tony Sartono, atas peluncuran buku yang berjudul Sell Without Selling. Buku ini sangat inspiratif, yang disusun dan diterbitkan dari seorang maestro sales engineer yang telah melahirkan ribuan sales maupun marketer di bisnis industri. Tentu buku ini juga sangat berharga sekali karena disusun berdasarkan cerita nyata, pengalaman, dan best practices dari seorang mentor. Buku ini juga merupakan pedoman bagi sales engineer di bisnis industri karena Pak Tony mengajarkan kepada kita berdasarkan pengalaman beliau dengan pola pikir maupun mindset, membantu dan memberikan solusi, bukan jualan. Nah, ini luar biasa ini, membantu dan memberikan solusi, bukan jualan. Pertemuan saya dengan Pak Tony sebenarnya 20 tahun yang lalu. Pada saat itu saya menghadapi masalah dalam pengontrolan alat-alat untuk pabrik yang lebih dikenal dengan perkakas. Banyak sekali masalah saya hadapi. Pada saat saya bertemu beliau, yang dibicarakan sebenarnya adalah solusi maupun bagaimana mencari jalan keluar dari masalah yang kami hadapi. Sehingga sejak itulah kami bersabar sampai hari ini. Yang penting di sini adalah yang namanya Pak Tony ini idenya banyak sekali. Saya hanya bisa mengatakan 1 tambah 1 11. Tetapi beliau ini 1 tambah 1 1000. Yang pasti idenya banyak. Di mana saya rasa memasuki era new normal dengan peluncuran buku ini merupakan timing yang sangat tepat. Di mana 20 tahun yang lalu kami membahas mengenai masalah yang dihadapi dengan solusi, tetapi berbasis manual. Tetapi saat ini kita sudah mulai membahas solusi yang berdasarkan IoT memasuki industri 4.0. Jadi kami sangat bangga dan berbahagia sekali dengan diluncurkannya buku ini. Memang Pak Tony ini sangat jago. Walaupun tadi kita sudah mendengarkan buku 1000 sudah berhasil diluncurkan sebelum peluncuran resmi, tetapi beliau sudah mulai berbicara mengenai 1000 berikutnya. Dan saya tanpa saya sadari, saya sudah mesen juga 200 buku untuk dibagikan kepada teman-teman yang tentu akan terinspirasi dengan pengalaman dari seorang Pak Tony Sartono. Pak Tony, sekali lagi selamat dan sukses selalu. Terima kasih kepada Pak Heru Santoso, Direktur PT Panasonic Global Life Solution Indonesia, yang bukan cuma sekedar konsumen, tetapi adalah sahabat selama 15 tahun dari Pak Tony Sartono. Jadi ini vendor yang menjadi sahabat jadinya. Baik, tidak menjadi lengkap kalau kesempatan tidak diberikan kepada mereka yang hadir.
saat ini baru 188 orang yang hadir. Kenapa kok saya katakan baru? Karena masih terus masuk, ya, masih terus masuk. Ada 188 orang yang sudah hadir, dan dari 188 kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Karena apa? Pak Tony sudah bilang bahwa kalau ada yang tanya dan pertanyaannya terpilih, nanti yang tanya tersebut akan mendapatkan satu buah buku yang dimana buku tadi itu akan ditandatanganin asli dan kemudian dikirimkan ke masing-masing yang mendapatkan. Nah, pada saat Bapak Ibu semua mendaftar lewat Google Form, Bapak Ibu semua itu sudah ada yang bertanya. Oleh karena itu, saya akan bacakan dulu pertanyaan yang dari Google Form. Sementara ada 3 yang sudah dipilih dari sekitar 150-an yang ada di Google Form. Dan kemudian bagi yang belum bertanya, silakan mengajukan pertanyaan di chat box. Silakan mengajukan pertanyaan di chat box. Ya, setelah acara ini memang nanti kita akan buka semua agar supaya bisa tanya jawab langsung. Tetapi selama forum dalam 45 menit ke depan, kita masih akan dikoordinir. Jadi pertanyaan pertama, Pak Tony. Pertanyaan pertama, ya nanti saya akan sebutkan datangnya dari siapa. Pertanyaannya dulu. Pertanyaan pertama adalah bagaimana mempersiapkan kader penerus untuk menjadi penjual yang tangguh. Berapa lama yang diperlukan untuk melihat bahwa seorang sosok sebagai penjual dalam kurung, kadang-kadang seorang bisa saja karena hoki maka jualannya laku. Ya, ini pertanyaannya. Ya. Jadi penanya yang pertama ini yang mendapatkan langsung hadiah sebuah buku dengan tanda tangan asli Pak Tony adalah Bapak Haryanto Soputro dari Astra Honda Motor. Kepada Pak Tony bisa dinyalakan sound-nya untuk kemudian dijawab. Pertanyaannya adalah berapa lama, bagaimana mempersiapkan kader, dan berapa lama diperlukan. Karena ada yang hoki, tapi ini yang benar-benar dididik, di-nurture, sehingga menjadi. Silakan pada Pak Tony. Baik, pertanyaan bagus sekali dari Pak Haryanto Soputro. Saya akan menjawab dulu yang kedua, ya. Berapa lama yang diperlukan untuk penjual, yang seorang cocok sebagai penjual. Sebetulnya yang berapa lama ini pertama kali kita berjumpa sudah harus tahu ya bahwa ini cocok sebagai penjual atau enggak, karena penjual itu punya kriteria. Misalnya antusias, fighting spirit, ya, berjiwa pemenang, dan lain-lain itu yang perlu kita jabarkan pada waktu berjumpa dengan kandidat. Sehingga dengan demikian maka calon tersebut paling tidak sudah syukur-syukur 100% memenuhi kriteria, kalau enggak 80% memenuhi kriteria. Sehingga dengan demikian tidak membutuhkan waktu lama. Terbayang nggak seandainya ada seseorang ingin memilih kuda, tetapi yang milih ini adalah kerbau. Dilihat sama-sama badan besar, kakinya sama-sama 4. Begitu dipilih ternyata bukan kuda yang dipilih, tapi kerbau. Begitu dilatih, berjalan, oh bisa lari cepat, tapi nggak secepat itu. Namun pasti dikatakan, oh ini pasti di training dulu baru bisa lari cepat. Ternyata setelah 1 tahun larinya tidak jauh dari 50 km per jam. Karena apa yang dipilih memang bukan kuda, tapi kerbau. Padahal yang diharapkan 200 km per jam. Itu yang pertama, berapa lama yang diperlukan, sebaiknya pada pertama kali berjumpa pilihlah yang tepat. Jangan pilih yang kurang tepat tapi dipaksakan masuk. Yang kedua, bagaimana mempersiapkan kader penerus untuk menjadi penjual yang tangguh. Tentu saja kader yang tangguh mesti dilatih. Ya, mesti dilatih, diberikan keterampilan menjual, product knowledge, semua senjata yang diperlukan untuk seorang sales. Setelah itu, tentu saja di balik itu keberhasilannya diapresiasi, diberikan tanggung jawab yang lebih besar, supaya semakin hari semakin termotivasi, bahkan suatu hari nanti kader ini akan bisa memimpin mungkin tim kecil, setelah itu tim besar, sehingga akhirnya menjadi pemimpin penerus yang diperlukan di perusahaan itu.
menurut saya itu yang bisa saya sampaikan. Silakan Pak Handoko. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jika seandainya Bapak Haryanto Saputro masih belum puas, silakan ketik di chat box agar supaya nanti bisa dijelaskan kembali. Jadi Bapak Ibu semua yang ada di sini, dalam 30 menit ke depan ini kita akan tetap terstruktur. Setelah ini baru kemudian Bapak dan Ibu semua diperkenankan untuk menyalakan audio dan videonya di sesi yang namanya after session. Jadi nanti di after session kita sudah tidak live streaming. Sekarang ini sampai 30 menit ke depan masih live streaming. Masih ada kesempatan terbuka untuk pertanyaan dan hadiah buku karena saya sampai sejauh ini baru menemukan 3 pertanyaan yang ada di Google Form. Pertanyaan kedua, Pak Tony, bagaimana caranya, ini semuanya how ini Pak Tony ya, bagaimana caranya agar berhasil di bidang sales dengan engineering background? Ya, ini menarik ini. Kenapa? Karena mungkin kebanyakan orang-orang yang belajar dari background-nya adalah engineering, mungkin tidak belajar diajarkan tentang bagaimana menjadi sales yang baik. Dan saya rasa contoh yang paling nyata, senyata-nyatanya adalah Pak Tony, di mana di sekolahnya dulu di AKMI lebih banyak diajarin teknik, tetapi kok bisa jago, maka disebut sebagai makhluk langka. Kepada Pak Tony, ini pertanyaan kedua yang mendapat hadiah buku juga adalah Pak Denny Han dari ABB. Kepada Pak Tony, kami persilahkan. Pak Tony? Masih di mute ya? Oke. Baik, terima kasih. Bagaimana caranya agar berhasil di bidang sales dengan engineering background? Tentu saja dengan engineering background sebetulnya banyak membantu ya, tetapi kadang-kadang menjadi bumerang juga ya. Karena orang engineer itu cenderung kalau bisa orang Jawa tuh ngakalin ya. Kalau bisa diakalin dulu baru beli yang baru. Nah, ini agak repot ya. Ini kontradiksi. Maka dari itu perlu belajar keterampilan menjual. Karena keterampilan menjual ini penting karena kita punya dasar-dasar bagaimana kita membuka pintu, bagaimana kita berkomunikasi dengan calon customer, dan bagaimana kita bisa memahami kesulitan customer. Jadi menurut saya keterampilan menjual itu harus diberikan kepada engineer yang akan menjual. Karena memang sebagai engineer itu adalah 1 + 1 sama dengan 2. Sedangkan keterampilan menjual itu 1 + 1 bisa terserah kita. Ini yang harus kita rubah mindset-nya. Maka dari itu sebetulnya kenapa saya sebagai engineering background dan saya memilih menjual perkakas, kalau saya menjual pasta gigi, rasanya saya bisa dimarahi waktu sekolah ya. Sehingga kalau saya menjual perkakas, saya banyak tahu soal perkakas, sehingga waktu saya memberikan solusi, rata-rata banyak membantu sang customer. Itulah kenapa kalau kita sudah dipercaya, maka biasanya order itu tidak akan jauh lari kemana-mana, karena orang tetap akan membeli kepada orang yang disukai, orang akan membeli kepada orang yang tahu, ya, know knowledge-nya, dan orang akan membeli kepada orang yang bisa memberikan saran. Itu menurut saya yang harus dilakukan apabila berbackground engineer. Terima kasih. Terima kasih Pak Tony. Ini pertanyaan yang ketiga, ini diambil dari chat box. Mungkin karena terkait langsung, ya, maka sebaiknya saya munculkan dulu. Jadi begini, dari Pak Hasri, ya, dari Pak Hasri, selamat pagi Pak Tony, salam sukses. Mau tanya Pak, untuk menjadi sales yang tadi kan Bapak sudah mengatakan disukai itu menjadi penting, untuk menjadi sales yang disukai banyak orang, bagaimana Pak? Ya, untuk bisa disukai. Tadi sebagian sudah Bapak jawab, ya. Terus kemudian ini butuh penjelasan lebih lanjut, karena terkadang saya merasa bahwa setiap orang itu cocok-cocokan. Artinya satu sales itu bisa cocok atau bisa tidak cocok dengan customer tertentu. Ya, dan pertanyaannya adalah bisa jadi sales ditukar customer ordernya akan berbeda. Jadi silakan Pak Tony, masih nyambung dengan tadi disukai dan soal cocok-cocokan. Benar nggak sih
memang kalau kebetulan ya cocok, nggak kebetulan ya nggak cocok, jadi akhirnya nggak terjadi penjualan. Atau ada cara lain? Silakan Pak Tony. Ya, saya pikir kalau cocok-cocokan ya kita agak repot ya. Kita harus mencocokkan diri seharusnya. Jadi kalau kita ketemu dengan, sebetulnya ini semua bisa dipelajarin ya. Kalau kita ketemu dengan orang pemerintahan, tentunya tata bahasanya beda ya. Ya, misalnya biasa orang pemerintahan itu kan menurut petunjuk, menurut semua bahasa basinya ada di pemerintahan. Sedangkan kalau di swasta ya seperti tadi Pak Heru katakan ya, kadang-kadang kita ceplas-ceplos. Sehingga kita harus memanage bagaimana kita menghadapi calon customer kita. Ya, contohnya misalnya saya pernah berjumpa dengan customer di Pulau Bangka. Ya, itu pemerintahan. Kebutuhan sebagai kepala pemerintahan tentu saja jaim ya. Jaga image ya, kecuali teman saya Pak Putu ini yang agak beda ya. Tapi kalau yang lain itu jaim, sehingga Pimpronya mengatakan hati-hati Pak kalau berjumpa dengan pimpinan saya, tolong berbicaranya sopan santun dan lain-lain. Pada waktu saya berjumpa memang betul ya, dia menjaga image, dan waktu saya katakan Pak kalau lihat nama Bapak ini, Bapak bukan putra daerah Bangka. Terus dia mengatakan, iya betul, saya itu dari Jawa Tengah. Waduh, kalau ngomong Jawa Tengah ini luas ya. Bisa Tegal, Pekalongan, Semarang, Solo, Jogja. Wah, ini agak tertutup nih beliau ini. Kemudian dia mengatakan, loh, kalau Mas Tony ini dari mana? Saya bilang saya dari Pekalongan. Dan kemudian dia mengatakan satu makanan Pekalongan yang tidak ada di tempat lain. Kemudian saya mengatakan, Pak, Bapak rasanya nggak jauh dari Pekalongan. Akhirnya dia mengatakan betul, dia dari Pekalongan, dan kami akhirnya mencairkan salju yang terbentuk. Dan waktu makan siang, saya diajak makan siang, itu Pimpro bingung, dia mengatakan, Pak, dengan ilmu apa Bapak ini datang diajak makan siang? Seumur-umur pimpinan saya nggak pernah ngajak makan siang vendor Pak, atau supplier. Dan saya diajak makan siang bersama mobil beliau, kita makan, at the end, kita mendapatkan 2 kali tender. Itu yang menurut saya pertama kali begitu ketemu orangnya aja udah ada kan orang yang begitu kita berjumpa rasanya kok diajak ngomongnya rada males nih kan. Beda sama yang banyak senyum, ramah. Jadi kita harus mencocokkan diri, tentu saja kita banyak belajar ya bagaimana kita berjumpa dengan orang Jawa, orang Sunda, orang Padang, orang Batak, ya kan? Orang Surabaya, Jawa aja beda-beda kan, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Nah, ini yang perlu kita belajar. Dan itu tidak susah sebetulnya, karena kita bergaul dengan mereka-mereka ini di masyarakat ya kan. Kalau kita bergaul di lingkungan kita akan ketemu dengan mereka-mereka itu. Orang dari Sumatera, orang dari Kalimantan, yang punya uniqueness masing-masing. Kalau kita mau belajar itu, tentu saja harusnya kita bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Demikian Pak Handoko kira-kira. Wow, luar biasa. Pak Tony, ini menjadi masalah dulu nih buat saya yang jadi host hari ini. Pertanyaannya terlalu banyak, Pak. Kalau bukunya ditambah boleh nggak, Pak? 2 atau 3 lagi gitu boleh, Pak? Silakan. Oke, baik. Karena Pak Tony tadi menyinggung-nyinggung soal Pekalongan, ya, di mana kota kelahiran daripada Pak Tony, dan dikatakan oleh Pak Tony jelas dikatakan bahwa kita tuh nggak bisa cocok-cocokan. Kalau nggak cocok, terus kemudian kita jadi nggak jualan. Tetapi kita yang harus mencocokkan dengan konsumen, ya. Dan untuk bisa mencocokkan itu butuh teknik, butuh seni, tapi juga butuh keterampilan yang bisa dipelajari. Itu inti daripada yang dikatakan Pak Tony tadi. Nah, sekarang nih Pak, ada pertanyaan yang mungkin lebih mendasar. Ya, saya duga-duga tadi yang khas Pekalongan adalah mungkin kemungkinannya adalah tauco barangkali, Pak. Yes. Berarti tertebak ya. Kenapa? Karena saya tahu bahwa Pekalongan yang di mana-mana nggak ada, itu adalah tauco, ya, tauco soto, ya, di tempat lain nggak ada. Kalau cuma sego megono dan sebagainya atau kepiting di makna aja ada. Nah, akhirnya bisa mencairkan nih Pak ya. Baik, ini pertanyaan yang lebih mendasar Pak, mungkin terkait dengan kepekalongan Bapak. Izin bertanya dari Pak Arief Setiadi. Izin bertanya Pak Tony, apa awal mula
mulai kenal dunia sales sejak umur berapa, Pak? Ya, itu satu. Ya, coba sambil diingat-ingat, Pak, dulu pertama kali itu jualan apa? Dan tekun serius sejak kapan? Sehingga berhasil sampai sekarang, dan apakah Bapak pernah gagal dalam menawarkan produk? Bagaimana Bapak bisa bangkit kembali? Jadi mesti di flashback, kilas balik nih, Pak. Sampai Ya, zaman kecil itu dulu jualan apa? Silakan, Pak. simple sekali ya, karena saya bergabung itu umur 24. Dan pada waktu itu kawan lama itu masih toko kecil yang mungkin 15 besar aja tidak termasuk. Tapi produk-produknya itu luar biasa, ya, sangat high tech pada waktu itu ya, termasuk high tech. Dan saya ditugaskan menjual itu adalah produk untuk mengecat tanpa udara. Nah, saya belajar bagaimana ngecat tanpa udara. Kalau Bapak Ibu sekalian pasti kalau ngecat itu pasti ada udaranya, nggak mungkin nggak ada udaranya. Sehingga waktu saya jelaskan itu di tahun 82-an itu setengah mati ya, karena orang mengatakan bohong Bapak ini, pasti ada udaranya. Kalau nggak, bagaimana catnya bisa disemprot keluar kalau nggak ada udaranya. Sampai akhirnya saya temukan cara, yaitu pompa air. Saya bilang, Bapak kalau punya pompa air di rumah, ya zaman dulu mungkin pompa air yang dikenal ya belum listrik ya, belum yang nasional gitu kan. Saya pakai istilah pompa dragon itu. Bapak kalau pompa air itu dari tanah kira-kira keluarnya apa, Pak? Air. Oke. Kalau saya kasih selang, terus selang ujungnya saya pencet, nyemprot, keluarnya apa, Pak? Air. Ada udaranya nggak? Nggak ada. Nah, kalau ujungnya saya ganti spray gun yang berbagai macam variannya, ada air udaranya nggak? Nggak ada. Nah, sekarang saya ganti, Pak, itu airnya saya ganti cat dengan thinner, solvent, dan lain-lain. Terus waktu saya semprot, kira-kira keluar udara enggak? Oh, itu namanya airless atau ngecat tanpa udara. Akibatnya apa? Hemat cat, cepat, nggak bisa orang ngecat main-main. Karena kalau yang nyemprot pakai angin itu ngecatnya bisa terserah ya. Si A, si B, si C sudah berbeda-beda, kalau ini enggak. Nah, dari situlah saya mencoba menjelaskan dengan cara-cara yang simple, bisa dimengerti oleh orang banyak, dan pelan-pelan mulai orang mencoba, mungkin ini jauh lebih bagus, dan ternyata betul waktu membeli pertama bagus ya, seperti Bapak Ibu sekalian, kalau membeli mobil tuh seringkali setelah 2 tahun kecelakaan, mobilnya lecetnya itu bukan di daerah situ, tapi keroposnya udah satu pintu. Itu akibat apa? Karena akibat udaranya bercampur air. Ya, terus tablet yang Bapak Ibu beli itu sebetulnya warna tablet dulu putih semua, karena pahit itu putih. Terus untuk supaya nggak pahit diwarnain, warnanya pakai apa? Pakai alat kami itu, sehingga apa? Sebetulnya kalau diwarnai pakai alat yang menggunakan udara tadi, setelah 6 bulan akan pudar warnanya. Padahal tuh obatnya mesti bagus, warnanya pudar. Kira-kira Bapak Ibu mau nggak membeli obat yang warnanya pudar? Ya, udah pasti beli obat tanpa diskon, warnanya pudar lagi. Pasti nggak mau. Nah, setelah menggunakan alat tersebut, sampai 1 tahun warnanya tetap aja merah, hijau. Nah, itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Itulah pertama kali saya mengenal sales. Tentu saja kalau dibilang kegagalan, bohong kalau bilang nggak pernah gagal. Ya, bahkan saya mengatakan kalau 9 dokter bedah membedah 9 dari 10 pasiennya meninggal dunia, saya rasa nggak ada dokter bedah itu sampai sekarang saat ini. Kalau pengacara membela kliennya 9 dari 10 masuk penjara, pengacara itu sudah nggak ada di dunia ini. Tapi kalau salesman menawarkan 10 penawaran, 1 berhasil, masih bisa digunakan. Nah, ini luar biasa salesman ini. Ya, seharusnya kan 10, 9 berhasil, tapi 10 bisa 1 berhasil. Artinya kata apa? Tidak mudah memang, ya, tetapi itu bisa kita manage. Itu demikian Pak Handoko kira-kira. Baik, luar biasa. Dari cara Pak Tony menjelaskan ini tidak jauh beda dengan kalau kita ketemu sendiri dan kemudian diskusi dengan Pak Tony. Selalu ada penjelasan yang detail, tetapi sebelumnya akan didahului dengan analogi
dengan cerita sehingga kita itu langsung nangkep pada saat detailnya itu dimunculkan. Ya, ini adalah sangat-sangat luar biasa. Saya diprotes ini Pak Tony karena yang dari tadi di chatbox terus, maka saya akan kembali ke 3 pertanyaan utama. Pak Tony tapi sudah nambah nih ya pertanyaannya. Saya juga bingung milihnya yang mana ini. Ketiga dulu ya Pak Tony ya. Tadi kan sudah ya ketiga. Ketiga ini adalah pertanyaan ya yang terkait dengan persaingan Pak Tony. Bagaimana cara kita mengelola competitive advantage kita sebagai salesman agar mampu bersaing dengan salesman lain atau kompetitor yang mungkin produk atau jasa yang dijual lebih unggul daripada kita. Ya, bagaimana mengelola competitive advantage kalau ada kemungkinan kita sebetulnya tidak unggul. Nah, pertanyaan ini datang dari Bapak Yohanes Andi Layan dari Lion Superindo PT. Kepada Pak Tony, kami persilakan tentang competitive advantage. Baik, sebetulnya jawabannya ada di buku saya, tapi oke lah, saya akan jelaskan. Pada dasarnya orang membeli barang pasti ada barangnya. Pertama ya, kalau barangnya itu sama atau mirip. Yang kedua, kenapa membeli ke saya? Pasti orang mengatakan harga. Harganya lebih murah, barangnya mirip, harga lebih murah. Oke. Kalau barang harganya sama, ya, barangnya mirip, harganya sama, terus kenapa membeli juga ke saya? Nomor 3 apa? Oh, ada servisnya Pak, ada nilai tambah, value added-nya, oke, fine. Sekarang value added-nya mirip, sama. Kenapa harus membeli juga? Oh, ada lagi tadi after service misalnya. Ya. Oke, itu semua sama. Yang nggak sama adalah terakhir, penjualnya. Penjualnya nggak mungkin sama. Ya, penjual dari kawan lama sama kawan baru pasti beda. Nah, inilah yang menentukan barang itu bisa dijual enggak. Ya, karena kalau barang ditempatkan aja, kalau buku saya ini saya tempatkan aja di etalase, ya, tanpa diberitahukan kepada teman-teman, ya tetap aja buku diterbitkan, dicetak akan tetap aja di sana. Maka dari itu manusianya ini yang penting, penjualnya. Celakanya penjual ini selalu mengatakan gampang menyalahkan orang lain atau gampang menyalahkan produknya. Habis sih Pak, kompetitornya lebih murah, ya kan? Barangnya bagus lebih murah. Kalau saya bilang kompetitornya barang bagus lebih murah, rasanya semua orang akan membeli ke kompetitor kita. Kenyataannya enggak juga lu. Kalau ada membeli mobil murah, kok ada juga yang mobil mahal terjual juga. Artinya apa? Belum tentu semuanya akan membeli yang murah. Tetapi sebetulnya yang menjelaskan dengan jelas untuk kepentingan customer, itulah yang akan memenangkan pertandingan. Itu Pak Andoko kira-kira. Oh, luar biasa. Waktu Bapak menjawab dengan jelas sekali, dengan gamblang sekali pertanyaan tadi, saya terus terang merasa bangga ini. Kalau cuman bikin acara seperti ini pakai Zoom, satu bisa dilakuin sendiri, atau bisa pakai jasa mungkin IO yang ya boleh dibilang sekarang banyak banget gitu kan. Tetapi kalau Pak Tony minta tolong daripada Maestro Digital Services, ini berarti ada sesuatu di belakangnya gitu Pak Tony ya. Sekalian jualan nih saya Pak Tony. Ya, itu sesuatu. Nah, Pak Tony, terima kasih tentu saja atas kehormatannya, karena yang Anda hadapin sekarang bukan hanya menggunakan teknologi, tapi ada orang di balik penggunaan teknologi tadi sehingga memberikan nilai tambah seperti yang dikatakan Pak Tony. Di tempat lain boleh ada apa aja, tetapi keberadaan kita akan memberikan keunggulan kompetitif yang sangat luar biasa. Pak Tony, pertanyaan berikutnya, pertanyaannya pendek nih, tetapi ini sangat mendasar ya Pak Tony ya. Ya, jadi kalau melihat daripada bukunya Pak Tony, judulnya adalah Sell Without Selling, Strategi Sukses Menjual Tanpa Menjual. Kalau dalam pandangan saya yang pernah belajar marketing cukup lama, ini kan sebetulnya boleh masuk kategori yang disebut dengan soft selling ini, Pak ya. Nah, sekarang pertanyaan daripada beliau ini, yaitu Bapak Yusuf Ramdona
yang mengatakan kapan saat yang tepat menggunakan strategi soft atau hard sales dalam B2B bisnis industrial. Jadi kapan saat yang tepat untuk menggunakan kapan soft, kapan hard dalam B2B di bisnis industrial. Ya, saya masih ingat banget waktu persiapan acara ini, saya sempat kirimkan satu link kepada Pak Tony tentang sebuah buku yang bicara soal jualan itu harus brutal gitu ya. Saya nggak boleh nyebut judulnya, tetapi sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan Pak Tony bahwa menjual tanpa menjual. Silakan Pak Tony. Baik. Jadi kalau mindset semua sales itu kalau dilatih kan selalu jualan-jualan. Sehingga pada waktu berjumpa, misalnya saya berjumpa dengan Pak Heru, langsung Pak Heru, saya bawa mesin las yang luar biasa nih Pak. Ya kan? Yang teknologinya terbaru. Padahal Pak Heru ini belum kenal saya. Dan saya juga nggak tahu Pak Heru itu karakter seperti apa. Sehingga yang terjadi akhirnya apa? Selalu yang terjadi akhirnya penolakan. Oh ya makasih Pak, karena saya baru aja membeli mesin las. Ada 20 biji itu di gudang saya. Dan lain-lain lah. Banyak alasan. Tentu saja kalau bagian procurement kan selalu sulit. Kadang-kadang kalau kita berbicara dengan procurement kan selalu semuanya oke, semuanya beres ya. Tapi kalau kita bicara dengan bagian maintenance, baru kita tahu, waduh, ini mesin tiap hari rusak 3 kali nih ya. Udah mau dibuang aja itu mesinnya. Nah, itu orang yang the real case-nya orang-orang di sana. Jadi kalau tadi saya katakan selalu kalau kita mindset-nya datang langsung jualan, pasti berakhirnya tidak akan happy ending. Karena apa? Mereka belum kenal kita. Sehingga kalau saya, di buku saya juga ada ya, jadi kalau menjual di industri itu, pertama itu yang besar waktunya adalah membangun hubungan dengan calon pelanggan. Ya, 40% tuh. Sampai akhirnya menjualnya itu cuma 10%. Sedangkan kebalikannya, kalau yang menjual langsung 40%, itu akan berakhir dengan kesulitan yang terakhir adalah ditolak. Maka dari itu, start awalnya adalah menurut saya, jual apapun juga, ya harus membangun hubungan. Coba kalau Bapak Ibu menjual apa ya, yang tidak nampak lah, nggak ada barangnya lah. Misalnya insurans lah, insurans kan nggak ada barangnya. Jika bicara-bicara, Anda suruh teken aja, bayar tiap bulan berapa atau tiap tahun berapa, ya kan? Kenapa harus mau membeli gitu kan? Kalau tidak ada benefitnya, pasti akan sulit. Karena apa? Karena insurans itu seperti sedia payung sebelum hujan, kalau bisa jangan hujan. Karena kita nggak mau pakai payungnya, itu kan. Kalau orang mau beli insurans terus udah, oh kita mau pakai, ya agak repot juga ya. Dengan tujuan yang saya nggak tahu deh, kalau beli insurans terus kemudian, wah mesti bunuh diri dan mendapatkan fasilitas ya. Rasanya nggak gitu ya. Jadi menjual insurans ya setiap payung. Kalau kita bukan menjual insurans, tapi menjual proteksi dan lain-lain, mungkin orang akan lebih tertarik. Ya, itu yang menurut saya tetap membangun relationship itu adalah cara-cara yang akhirnya uang akan datang atau peluang itu akan datang daripada kita langsung to the point menjual membawa barang. Ya, berapa kali saya mendapatkan benefit dengan saya pernah ketemu dengan customer mengatakan, Pak jangan jualan mesin ke saya Pak ya. PT Kawalama itu bukan pemain mesin Pak. Jadi sorry to say, jangan jualan mesin ke saya. Saya stop berbicara, saya nggak jualan mesin. Jadi kita hanya jual barang kecil-kecil, ya. Tapi sehubungan dengan berjalannya waktu, suatu hari customer saya mengatakan, Pak, ngomong-ngomong mesin Bapak tuh mereknya apa? Wow, ya kan? Artinya apa? Dia mulai percaya. Dan dia mau beli mesin berapa? Waktu itu mau beli mesin 10 biji. Saya hanya punya stok hanya 4. Ya. Akhirnya terbeli. Dan terus akhirnya membeli alat-alat yang notabene yang tadi dikatakan bahwa Kawalama itu bukan pemain mesin. Dan akhirnya menjadi customer utama. Itu salah satu adalah membangun relationship yang luar biasa. Akhirnya di ujungnya yang kita mendapatkan, bukan di awal. Kalau di awal tuh mungkin barang-barang kecil-kecil ya, yang orang membeli karena butuh ya udah selesai. Tapi kalau kita meng-create barang yang menurut kita harusnya perusahaan ini harus punya barang tersebut, karena itu akan mendapatkan benefit yang luar biasa, maka itu akan terjadi transaksi. Begitu Pak Ando kira-kira.
Weh, luar biasa. Yang menarik dari tadi, Pak, ini pertanyaan sudah 7. Yang menarik adalah apapun yang ditanyakan, semua jawabannya ada di buku Bapak. Ya, jadi apa, terus kemudian nanti coba lihat di buku saya ada gitu kan. Ini ada, coba di buku saya ada. Nah, yang kali ini saya sengaja carikan, Pak, yang tidak ada di buku Bapak. Ya, sengaja saya carikan yang tidak ada di buku Bapak dan mohon dijawab. Pertanyaan dari Mas Hangga. Ya, bila waktu bisa diputar kembali, hal apa yang akan Pak Tony kerjakan untuk melengkapi cerita dari karya Pak Tony buat? Jawaban Bapak akan menjadi inspirasi bagi generasi muda penerus Pak Tony. Terima kasih. Nah, ini kan pasti belum ada ini. Ya, silakan. Baik. Kalau waktu diputar kembali, sebetulnya ada 3 prinsip ya. 3 prinsip dalam kehidupan itu. Pertama, take and give ya. Kalau kita ambil kemudian kita memberikan, itu saya rasa semua orang bisa ya. Kita ngambil 100, memberi 10 ya. Masih sisa 90. Yang kedua adalah give and take. Ya, kita memberi dulu, baru kita mengambil. Ya. Dan yang ketiga adalah give and give. Ini sebetulnya kalau diputar kembali saya ingin give and give. Karena disitulah kalau kita memberi kepada orang lain, ya kita membuat semuanya maju. Kalau semuanya maju, negara ini akan maju. Saya rasa itu Pak Handoko. Kalau yang terkait langsung dengan buku barangkali Pak. Kalau kan ini buku ini kan dari waktu Bapak susun, Bapak merasa sudah puas, bagus gitu kan. Terus kemudian begitu sudah turun cetak kan nggak bisa bilang ke Pak Hari, saya mau nambahin lagi, itu saya mau ini, gitu kan nggak bisa ini ya. Kalau misalnya katakanlah ada di buku itu mesti, kalau kita tarik balik, apa sih sebetulnya yang belum sempat untuk dibicarakan di situ, atau mungkin ketinggalan, kalau yang sekarang 12, barangkali mungkin, aduh harusnya ada yang ke-13, atau harusnya ada yang ke-10,5, atau harusnya, dan mungkin buat Pak Ari Subagio ini akan jadi order berikutnya karena akan ada buku 2. Tapi mungkin boleh kasih bocoran dulu Pak, biar yang belum baca yang pertama pun sudah membayangkan yang keduanya seperti apa. Oke. Silakan. Baik, tadi kan saya katakan bahwa 12 bab ini sebetulnya masih terlalu sedikit. Jadi yang di dalam ini cuma 12 bab ya. Saya tadi berpikir dalam perjalanan tadi, wah ini bisa seri 1, 2, 3, sampai 12 kemudian. Sehingga isinya bisa 144 pengalaman yang bisa perlu dibagikan. Itu Pak Handoko. Gitu ya. Jadi masih ada banyak banget berarti Pak ya. Bisa jadi buku berikutnya berarti ya Pak ya. Jadi karena akan ada buku berikutnya, dan buku berikutnya itu kalau menurut pandangan saya menjadi masalah kalau buku yang sekarang belum dibaca. Oleh karena itu jangan cuman yang tidak punya jadi harus punya, yang belum baca harus baca, sehingga nanti kalau bukunya itu yang berikutnya muncul, kita bisa lebih pintar, yang nggak tahu jadi tahu, yang nggak bisa jadi bisa, yang mungkin selama ini punya keyakinan salah bisa dibetulkan. Kira-kira gitu Pak Tony ya? Yuk. Pak Tony, baik. Karena waktu berjalan terus Pak Tony, ini ada pertanyaan lagi. Aduh, ada demikian banyak pertanyaan yang saya sendiri bingung terus terang menentukannya karena demikian banyak. Tapi baik Bapak Ibu semua, nanti setelah acara ini ditutup sekitar jam 11:30, kita akan buka, tapi tidak live lagi. Itu pertanyaan bebas. Jadi nanti Bapak Ibu boleh nanya langsung, ya. Tetapi yang ini masih dapat hadiah buku, ya. Jadi ini bingung banyak banget Pak Tony. Nah, kalau gitu jadi penutup aja. Ya, Pak, ini kan situasi sekarang ini ya, nobody knows. Ya, tidak pernah ada yang tahu, tidak pernah ada yang memperkirakan, Pak. Dan situasi seperti ini belum pernah terjadi di kapanpun juga, bahkan mungkin di generasi sebelum kita pun juga mungkin tidak terjadi seperti sekarang ini, ya, adanya COVID dan sebagainya. Dan COVID ini menimbulkan yang namanya pressure. Tanya Pak Tony dari Pak Denny ini, apa magic words Bapak ketika dalam posisi under pressure? Ya, kalau saya tambahkan adalah kenapa kok itu yang menjadi magic word-nya.
Silakan Pak Tony. Sebetulnya COVID ini terjadi kan di seluruh dunia. Sedangkan pada waktu 98 itu terjadinya hanya sebagian aja. Jadi sebetulnya ini seluruh dunia terjadi ya. Menurut saya sih kalau under pressure semuanya under pressure. Saya pikir magic word-nya ya bagaimana kita bisa berteman dengan COVID, tetap menjalankan kegiatan kita tanpa merasa takut, tapi kita berjaga-jaga karena semua sudah ada pedomannya. Kalau itu kita ikutin, seharusnya kita cukup bisa bekerja berbarengan dengan COVID-19 yang nggak bisa kita hilangkan karena kita nggak tahu kapan sampai vaksinnya ditemukan, dan itu bisa tidak bulanan, bisa tahunan, tapi toh hidup harus terus berlangsung. Maka dari itu jaga kesehatan. Kalau kita sehat, baru kita bisa tumbuh. Kalau kita nggak sehat, jangan ngomong pertumbuhan, karena kita sudah tidak ada di dunia ini lagi. Itu Pak Handoko kira-kira. Terima kasih. Baik, luar biasa. Dimulai dengan sehat, ya, terus kemudian dari situ baru bisa bertumbuh. Bapak Ibu semua yang saya hormatin, ada keinginan dari banyak orang untuk boleh langsung katanya. Oke, kita akan berikan boleh langsung, tapi sebelumnya saya akan minta kepada Pak Tony untuk bikin closing statement, ya, sehingga diharapkan kita sekitar jam. Pak Handoko. Ya, boleh mari minta. silakan. Kebetulan kan ada Pak Putu dan Pak Kunzoro nih. Kalau monggo, silakan Pak Putu. Kalau bisa Pak Putu kasih komentar sedikit, wah senang sekali nih, supaya teman-teman semua bisa mendengarkan suara langsung dari Pak Putu. Baik, silakan. Monggo, Pak Putu, kepada Pak silakan. Putu, ya, operator bisa dibantu, silakan. Pak Putu, ini agar supaya orang percaya bahwa Pak Putu benar-benar live, ya boleh kita coba sedikit Pak Putu, coba dadah Pak Putu, angkat tangan barangkali, Pak, angkat tangan Bapak. Iya, berarti benar ya live ya, bukan rekayasa atau bukan ini ya video ya. Monggo Pak Putu, silakan Pak Putu. Ya, luar biasa. Jadi, saya tadi mendengarkan dari awal dan bagaimana juga pertanyaan-pertanyaannya. Banyak yang excited Pak Tony, jadi nggak aneh orang seperti Pak Tony ini termasuk makhluk langka. Pak Tony punya background teknik dan ini sangat membantu beliau di dalam menjual barang-barang teknik. Dan seperti kita ketahui, bahwa industri itu adalah suatu siklus. Mulai dari kebutuhan, kemudian dirancang, dibuat prototipe, manufaktur, kemudian dijual, dan kemudian dia kembali lagi pada siklus dari awal. Dan Pak Tony ini bagian dari siklus itu. Ya, jadi sangat beruntung kita punya Pak Tony, karena ini bukan hanya membantu menjual, tetapi juga membantu industri di dalam merancang produk-produk yang kira-kira menjadi tren demand-nya atau kebutuhannya itu seperti apa. Dan Indonesia adalah negara yang sangat besar, dan seperti kita hadapi sekarang adalah di era pandemi. Jadi penjual-penjual seperti Pak Tony ini sangat dibutuhkan supaya industri juga seperti Pak Heru tadi sampaikan, itu akan dapat meningkatkan efisiensinya di dalam merancang produk-produknya sebelum dilempar ke pasar. Seperti kita tahu bahwa di era COVID ini ada dua kelompok industri, ya. Kelompok industri yang winner. Kenapa winner? Karena kebutuhan yang tinggi seperti alat pelindung diri, obat-obatan, makanan, minuman, vitamin, ya. Tapi ada yang loser, ya, seperti usaha-usaha perhotelan, ya, itu restoran itu sangat terpukul. Industri manufaktur, kendaraan bermotor juga terpukul. Tetapi tentunya dengan penjual-penjual seperti Pak Tony ini, saya harapkan industri-industri akan melihat suatu sinar di ujung terowongan yang gelap ini, sehingga kita bisa sama-sama berbagi
dan juga menghadapi krisis yang semakin berkepanjangan ini. Dan tentu saja pemerintah sangat menghargai upaya ini, di mana stimulus-stimulus yang disediakan pemerintah juga diharapkan bisa menjadi tepat sasaran dan bisa membantu usaha-usaha baik kecil, menengah, sampai usaha besar menghadapi krisis ini. Sekali lagi selamat kepada Pak Tony, dan buku berikutnya tentunya sangat ditunggu. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Putu atas komentarnya, sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat sekali lagi buku Pak Tony judulnya adalah Sell Without Selling, dan barusan sudah terbukti dari tadi Pak Tony itu tidak jualan, ya, atau paling nggak kita tidak kerasa kalau Pak Tony jualan. Dan satu lagi adalah selagi tadi Pak Putu menyampaikan sepatah dua kata-kata, saya itu sempat lihat bukunya lagi. Di bagian mana di buku tadi yang mengatakan bahwa sell without selling itu adalah biarkan orang lain yang menjual untuk kita. Karena apa yang terjadi, ya, yang paling jualan hari ini sebetulnya adalah Pak Putu. Coba kita lihat, ya, dengan background-nya, gambar Pak Tony segede-gede apa, begitu kan? Justru yang paling jualan itu adalah Pak Putu. Ya, berarti Pak Putu adalah sudah itu ya masuk di strategi Pak Tony. Saya lagi nyari Pak, satu di antara 12 ini bagiannya mengatakan bahwa orang lain yang jualan, aku tidak pernah jualan gitu ya. Rasanya nanti mungkin ada. Atau Pak Tony mau kasih komentar sedikit tentang bagian mana dari 12 itu, atau mungkin buku kedua, Pak. Jadi yang jualan bukan Bapak, nih orang lain yang jualan nih, Pak. Ini inspirasi baru deh. Oh iya, terima kasih berarti. Kita soalnya satu agama, Pak. Agamanya marketing, Pak. Silakan. Halo. Ya, silakan, Pak. Ya. Saya pikir sih sebenarnya karena banyak dari klien yang menikmati apa yang kita berikan, sehingga pasti mereka akan memberikan rekomendasi. Sebetulnya ujung akhir daripada penjualan adalah bagaimana kalau customer-nya menjadi advokat kita, ya kan? Menjadi pembela kita. Itu yang luar biasa. Itu yang susah dicapai, tapi kalau udah sampai di sana, itu kepuasan tersendiri. Karena apa? Karena beliau-beliau itulah sebetulnya yang memberitahukan kepada teman-temannya. Ya, saya ada cerita sedikit bahwa pada waktu sebuah perusahaan otomotif akan benchmarking soal service, dia mengatakan kalau benchmarking ke otomotif juga, kalau bagus ya tidak akan sebagus otomotif A. Katakanlah sekarang otomotif B, dia akan benchmarking ke otomotif A. Kalau bagus dia akan seperti otomotif A. Akhirnya dipilih 3 perusahaan. Yang menarik adalah salah satu perusahaan, ini di Amerika ya, perusahaan yang hanya menjual ke kliennya banyak orang kaya. Nah, suatu hari orang kaya ini datang ke toko tersebut, dia mengatakan, maaf Pak, ban yang saya beli itu nggak bagus. Terus pelayan di sana mengatakan, ada bonnya nggak Pak? Nggak ada. Terus Bapak ini beli berapa? $250. Oke, langsung diganti. Luar biasa atau enggak? Kelihatannya luar biasa ya. Belum. Setelah dicek, toko itu nggak menjual ban. Ini luar biasa. Ternyata toko itu tidak ingin mempermalukan orang kaya yang belanja di toko tersebut. Dan yang terjadi dengan $250 itu, si orang kaya ini komunitasnya orang kaya ya. Biasanya kan dia ketemu teman-teman orang kaya. Wah, toko itu luar biasa loh. Saya nggak beli ban, saya komplain ke sana diganti. Terus yang terjadi apa? Kumpulan komunitas orang kaya itu mulai melihat, toko ini boleh juga nih. Nah, mulai datang ke sana. Hanya dengan $250, banyak orang-orang kaya selanjutnya yang datang ke toko tersebut, dan itu terlalu murah untuk $250. Itu kira-kira Pak Doko. Luar biasa. Saya selagi Pak Tony menjawab ini, saya juga berpikir, saya punya pengalaman apa yang terkait dengan itu. Suatu hari saya kontak Pak Tony, Pak, saya punya klien saya itu pabrik semen yang besar sekali, dan kemudian pengen benchmark di kantor Bapak, boleh atau nggak boleh? Pak Tony nggak lama jawabannya langsung boleh, dan kemudian langsung berjalan, gitu ya Pak Tony ya. Dan itu adalah luar biasa. Saya rasa setelah itu juga muncul order banyak banget dari sana, hanya karena tidak pakai ragu-ragu mengatakan boleh, silahkan. Ya.
Tapi mungkin itu sesi berikutnya Pak Tony dan di buku lain nanti Pak Tony ya, buku kedua. Ya, Pak Ari Subagio sudah senang pasti ada buku kedua karena buku pertama aja 1000 terlepas dengan sangat cepat. Ya, saya akan masuk Pak Tony ke beliau yang sangat penting dan saya rasa akan besar sekali pengaruhnya menjadikan Pak Tony dari seorang sales engineer usia 22 yang tidak pernah mempunyai pengalaman menjual menjadi sekarang dari menjadi marketing director, menjadi managing director, dan sekarang menjadi komisaris perusahaan. Beliau adalah Bapak Kuncoro Wibowo, chairman daripada Kawan Lama Group. Jadi kami persilakan untuk mendapatkan sepatah dua patah kata dari Pak Kuncoro. Masih ada di tempatkah Pak Kuncoro? Pak Kuncoro barangkali bisa dibantu. Kelihatannya nggak ada, Pak Ando. Sudah tidak ada. Oh, oke. Ya, tadi sempat ada tapi tidak ada. Baik, kalau gitu gimana kalau kita tutup Pak Tony? Karena sekarang sudah setengah 12. Bapak punya waktu 4 menit untuk Bapak bikin statement penutup. Ya, setelah statement penutup kami akan buka sehingga kita bisa punya forum bebas. Pak Tony, kami persilakan Anda punya waktu 4 menit untuk bikin closing statement terkait dengan acara launching buku Sell Without Selling, strategi sukses menjual tanpa menjual. Silakan Pak Tony. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan yang menyempatkan sekian lama di hari Sabtu akhir pekan, yang tentunya tadinya banyak untuk bersantai dengan keluarga, tetapi mau mengikuti acara ini dari awal sampai akhir, ya, dengan endorsement kita juga, yaitu ada Pak Eloy Saluku, kemudian ada Pak Kahadi, ada Pak Handi Satriagu, ada Pak Putu, Pak Handoko juga, ya, Pak Kuncoro, dan juga yang membantu saya itu Pak Oscar, yang sehingga buku ini bisa terbit. Tentu saja semuanya ini tanpa campur tangan dengan teman-teman, ya, dan sahabat-sahabat semua, rasanya sulit dari ini bisa tercapai, tapi saya bersyukur bahwa semuanya berjalan dengan lancar. Yang satu kata pasti, tindakan bisa kita pastikan 100%, hasil belum tentu. Tapi kalau tindakannya aja kita tidak bisa pastikan, bagaimana kita bisa berhasil? Untuk itu pastikan kita bertindak, baru hasilnya akan mengikuti tindakan kita. Ya, kembali, no sales, no business katanya. No business, no money. No money, no you and me. Terima kasih Pak Doko. Baik, luar biasa. No sales, no business, no business, no money, no you, no me. Betul ya, luar biasa sekali. Terima kasih kepada Pak Tony. Saya sekarang dengan demikian akan menutup acara ini persis 1,5 jam. Kepada Bapak Ibu semua, kami mohon untuk bisa menyalakan videonya karena kami akan melakukan sesi pemotretan bersama, dan setelah sesi pemotretan bersama kita akan sama-sama melakukan komunikasi secara bebas dengan Pak Tony maupun para narasumber yang lain, ada Pak Putu, ada Pak Heru, dan sejumlah orang yang lain lagi. Bapak Ibu semua, saya akan ubah menjadi gallery view. Silakan nyalakan handphone, silakan nyalakan videonya semua karena kita akan foto bersama. Kepada Fitra dari Maestro, sudah siap? Sudah Mitra siap. dari Digital Services, ada berapa kali pengambilan foto, Fitra? Tadi puncaknya ada hampir 200. Ya, sekarang ada 7 slide ya. Jadi kita siap dengan 7 slide ya. Jadi paling oke adalah kalau Bapak Ibu semua memandang bukan ke ini tetapi memandang ke layar, ke mana? Ke kamera ya. Siap. Siap. Slide pertama, silahkan. Setelah ini saya akan bebaskan untuk berinteraksi sampai dengan jam 12. Siap, kita mulai. Foto pertama, 1, 2, 3. Sudah. Sudah. Foto kedua, tetap lihat ke depan, karena kita nggak tahu kita di kedua, ketiga, atau sampai ke-7. 1, 2, 3. Kok nggak kedengaran suaranya, Fitra? Ketiga. Ya, kita lihat ketiga. 1, 2, 3. Baik.
Ya. Satu slide terakhir, foto keempat. Foto keempat. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, baik. Bapak Ibu Selesai. semua, saya Handoko Wijnawargo dari Maestro Consulting Coaching dan Communicating menyatakan terima kasih atas partisipasinya hari ini. Jadi setelah ini kita akan buka dan Anda boleh berinteraksi langsung dengan Pak Tony maupun siapa aja yang ada di sini. Terima kasih dari kami. Sampai ketemu lagi. Tapi silakan pada Anda untuk membuka audio dan video Anda. Silakan. Silakan dibuka. Jadi kami sudah monggo silakan ya. Yes, monggo silakan. Selamat Pak Tony atas launching bukunya Pak Tony. Sukses selalu Pak Tony. Dari siapa itu? Salam dari Cikarang Pak Tony. Ya, disebutkan namanya agar supaya bisa Pak Tony-nya mendengarkan. Ya. Dari Haryanto, sukses selalu Pak Tony. Haryanto. Pak, dari Hendri Susanto Batam ya Pak. Terima kasih Pak Tony, sangat inspiratif dan menyegarkan. Silakan.